Shalom jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa hari ini tanggal 22 April dengan judul Akal. Setiap manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan berpikir. Oleh karena itu, pekabaran Alkitab dapat direnungkan oleh manusia dan menstimulasi pikirannya untuk memahami apa yang mereka baca dan apa yang mereka selidiki dari Alkitab. Pelajaran kita hari ini memberikan dua contoh pertanyaan yang diulang-ulang yang tercatat di dalam Injil Matius. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana menurutmu? Ini tercatat di Injil Matius pasal ke-17, 18, 21, dan 22. Begitu juga dengan pertanyaan, tidakkah kamu membaca? Itu juga ada di Injil Matius di pasal 12, pasal 19, 21, dan 22. Dengan pertanyaan yang diulang-ulang yang ada di dalam firman Tuhan, Tuhan ingin memastikan agar manusia memahami apa yang Dia sampaikan dengan menggunakan akal atau pikirannya. Oleh karena itu, Raja Salomo dalam Amsal 9 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Yang menjadi masalah dewasa ini adalah banyak orang mempelajari Alkitab, dan jika ayat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab tidak masuk akalnya, mereka akan meragukan, bahkan menolak pekabaran itu. Inilah yang disebut dengan rasionalisme. Arti kata itu adalah kebenaran hanya berdasarkan intelektual yang berasal dari akal atau logika. Faham ini membuat manusia menggunakan pikirannya sebagai ujian standar kebenaran bagi Alkitab. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah saudara-saudara, Presiden ketiga Amerika Serikat yang bernama Thomas Jefferson, yang menjadi presiden di tahun 1801 sampai 1809, pernah membuat Alkitab Perjanjian Baru dengan versinya sendiri, di mana ayat-ayat, lalu juga mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan, Dia hilangkan dari Alkitab versinya. Mengapa itu dihilangkan semua? Karena Dia merasa itu tidak masuk akalnya, tidak sesuai dengan logika manusia. Terkadang kita sebagai manusia lupa bahwa pikiran kita, akal kita dipengaruhi oleh dosa. Maka dari itu Rasul Paulus menasehati di dalam Efesus pasal 4. Mari kita buka Alkitab semua di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-18. Pengertiannya yang gelapnya di sini tentunya maksudnya manusia, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Manusia akibat dosa sudah digelapkan pikirannya, akalnya, dan jangan lupa, manusia bukan Tuhan. Sehingga kita perlu membawa pikiran kita kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu wewenang atau kuasa ilahi, khususnya saat kita mempelajari firman Tuhan. Nasihat yang lain dari Rasul Paulus tercatat di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dan 6. Kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu
telah menjadi sempurna. Saudara-saudaraku sekalian, metode yang benar di dalam memahami dan menafsirkan Alkitab adalah kita sebagai umat Tuhan menggunakan pikiran, akal, atau logika kita yang berdasarkan iman kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus menerima bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang memiliki kuasa berwibawa dan memiliki wewenang ilahi yang terkadang harus diterima dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, tentunya kita tetap menjaga kesehatan, kita bertekun di dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, meluangkan waktu bersama keluarga dan Tuhan di rumah kita masing-masing, because we are Sola Fide. Tuhan Yesus memberkati.